Bang. Teman kita jomblo lagi tuh. Gimana tuh? Katanya dia mau nikah lagi. Terus gimana dengan calonnya? Hah? Terus sama manhaj atau gimana? Beda, Din. Kata dia sih nggak apa-apa, katanya beda. Yang Wah. penting bisa dibawa. Wah, nggak boleh tuh. Hah? Bahaya itu kalau beda manhaj. Bahaya ya? Iya. Coba atau tanya Ustadz. Iya, kalau gitu kita tanya Ustaz aja. Iya. Gimana kalau ada seseorang yang menikah terus pasangannya itu beda manhaj, Ustaz? Beda Gimana? manhaj. Gimana? Lagi viral ya. Iya, apalagi lagi viral ini. Masalah beda manhaj itu maksudnya apa dulu? Kita harus perinci. Ya, kalau maksudnya beda manhaj ya beda dalam manhaj memahami. Yang satu nggak mau ikut sahabat, yang satu ikutnya pemikiran sesat misalnya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini pemikirannya berbeda. Yang satu ngikutin Ahlussunnah, yang satu ngikutin Al-Bidah. Yang satu pemikirannya misalnya Mu'tazilah. Seorang wanita mau menikahi seorang laki-laki tapi punya akidah Mu'tazilah, punya akidah Khawarij, punya akidah misalnya Murji'ah. Nah, di sini masalah yang sebetulnya sudah dibahas oleh banyak para ulama. Ya, pertama, kalau ternyata beda manhaj artinya dengan ahli bid'ah, di mana bid'ahnya itu sudah sampai tingkat kekufuran. Ya. Makanya yang saya ketahui para ulama sepakat dalam masalah ini tidak boleh seorang wanita muslimah yang baik-baik, yang solehah, Ahlussunnah menikah dengan jenis laki-laki seperti ini. Sebuah contoh misalnya ya, di sini Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 373 sampai 380 membahas permasalahan ini secara terperinci. Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengenai masalah menikahi orang Nasiriyah, ya, kelompok yang sangat sesat dan pemikirannya memang ya kufur. Beliau berkata dalam kitab Fadaih Al-Batiniyah ya, di halaman 157, wa amma abda'u nisa'ihim fa innaha muharramah. Adapun wanita-wanita mereka yang di karangan Batiniyah, maka itu adalah haram, tidak boleh dinikahi. Fakama la yahilu nikahu murtaddah, sebagaimana haramnya menikahi wanita yang murtad. La yahilu nikahu batiniyah mu'taqidah lima hakamna bitakfir bisababi. Tidak halal menikahi wanita batiniyah ya, yang punya keyakinan batiniyah tersebut. Ya. Karena kita sudah menghukumi bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang kafir, yang kufur. Ya. Ini perkataan Imam Ghazali. Demikian pula ya, dari para ulama. Tadi perkataan Imam Ghazali tentang kelompok batiniyah, di mana mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan sekali. Dan sebagian ulama yang menyebutkan tentang menikahi ya orang yang dari kelompok Nasiriyah. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya anna haula la tajuzu munakahatuhum, mereka tidak boleh dinikahi. Wala yajuz an yunkiha rajul maulatahu minhum, tidak boleh seorang Ahlussunnah menikahkan anak wanitanya dengan mereka. Sampai beliau mengatakan ini sepakat para ulama dalam masalah ini kalau memang ternyata derajat kebidahannya sudah sampai kepada derajat kufur. Ya. Bahkan dari ulama mazhab Malikiyah seperti Muhammad Ulaish yang menyebutkan bahwa ini sepakat para ulama. Demikian pula Dr. Wahbat Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, ya, di mana beliau menyebutkan dalam Fiqhul Islami jilid 7 halaman 152 bahwa juga ini masalah yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya, kalau sudah sampai ya kebid'ahannya tersebut, perbedaan manhajnya tersebut, yaitu sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Adapun kalau kebid'ahannya belum sampai kepada derajat kekufuran. Nah, ini terjadi masalah ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan dalam pernikahan itu harus satu kufu. Ya, paham beda? Harus sekufu. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan harus sekufu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah
kufu di sini apa maksudnya? Kebanyakan mereka mengatakan kufu yang paling kufu ya, yaitu masalah agama, din. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Mughnil Muhtaj halaman 3 jilid 3 halaman 166. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa iffah laisa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik ya tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Berkata Muhammad Asy-Syarbini juga dari ulama mazhab Syafi'iyah ketika mensyarah perkataan Imam Nawawi tersebut, ya, menjelaskan tentang iffah itu maksudnya apa? Wahya ad-din was-shalah, itu agama dan kesalehan. Wal kaf amma la yahil, dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Kata beliau, falaysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Liqiyamid dalil ala adamil musawah, karena adanya dalil bahwa itu tidak sama. Lalu beliau berkata, wal mubtadi' ma'as sunniyah kal fasik ma'al afifah. Ahli bid'ah dengan wanita ahlu sunnah sama dengan orang laki-laki fasik dengan wanita baik-baik, tidak ada bedanya. Tidak sekufu ya. Iya. Ini dari mazhab Syafi'iyah. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan, ya, wal kafa'ah fid din, dalam masalah kafa' kufu itu terutama dalam masalah agama, din. Ya. Ikhwatul Islam. Nah, itu masalah kufu penting. Makanya perkataan para ulama tentang masalah menikahkan wanita ahli sunnah dengan lelaki ahli bid'ah yang jelas-jelas menyimpang keras dalam masalah ini. Mereka menganggap sangat makruh sekali. Contoh misalnya perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, dalam masalah ini, la yunkah ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh dinikahi. Wala yankih ilaihim tidak boleh ahli bid'ah dinikahkan dengan wanita ahli sunnah. Ahli sunnah pun tidak boleh menikahi wanita ahli bid'ah. Sebagian ulama, apa kata Imam Malik ini? Imam Ahmad berkata, malam yurabbi bi Ali bin Abi Thalib fil khilafah fala tukallimu wa la tunakihu. Siapa yang tidak memandang bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang terbaik keempat, maka jangan kamu ajak bicara dia dan jangan dinikahkan. Jadi ini perkataan para ulama sudah sangat jelas sekali ya, bahwa kalau memang yang dimaksud dengan beda manhaj artinya di ahli bid'ah, dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dia punya pemikiran Khawarij misalnya, punya pemikiran Qadariyah misalnya, maka perkataan para ulama dalam masalah ini sangat jelas dalam kitab-kitab mereka bagi mereka yang mempelajarinya. Adapun yang tidak pernah mempelajarinya, boleh aja katanya. Ya itulah. Ya. Makanya kita tidak menggubris perkataan orang-orang yang jahil dalam masalah ini. Tentunya kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita berbicara dengan din, karena agama ini milik Allah. Para ulama sudah berbicara pula dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. Allahu a'lam. Masya Allah, jelas banget. Iya, Masya Allah Ustaz. Suka jazakallahu khairan. Jazakallahu. Bilangin tuh teman-teman antum yang jomblo. Siap. Ya. Halal Indonesia Expo 2020.